di sini tuh saya mau jelasin dulu kenapa saya bisa bayar padahal pakai BPJS. Jadi, hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya Amira Sali, dan seperti biasa, kalau saya muncul di hadapan layar HP kalian, saatnya saya di sini bakalan sharing. Tapi kali ini saya tuh nggak sharing soal pengalaman promil saya, tapi pengalaman perawatan saluran akar gigi menggunakan BPJS. Kira-kira seperti apa ceritanya, disimak terus ya, dan jangan di skip. Siapa tahu informasi yang saya sampaikan bisa berguna buat kalian yang baru aja akan melakukan perawatan saluran akar. Oke, jadi sebelum ke intinya, di sini tuh saya mau cerita dulu ya dari awal kenapa saya itu sampai harus melakukan perawatan saluran akar. Jadi ceritanya tuh awalnya gigi saya itu ada yang patah gitu ya, dan lama-kelamaan itu akhirnya jadi patahannya itu kayak lebar banget gitu, kayak gigi bolong. Akhirnya lama-lama di situ mulailah muncul rasa yang kayak cenut-cenut gitu kan, kayak orang yang sakit gigi. Dan di situ tuh saya biarin karena awalnya itu nggak terlalu mengganggu banget ya. Makanya saya itu cuekin dulu sampai sekitar ada hampir 2 tahunan sakitnya itu udah nggak tertahankan. Dan saya itu sampai nggak tidur selama 3 hari. Makanya besokannya itu saya putusin buat ke puskesmas. Terus pas sampai di puskesmas diperiksalah gigi saya, terus disuruh buka mulut, lalu gigi geraham saya di bagian kiri ini tuh diketok-ketok, kata dokternya, sakit nggak bu? Terus saya bilang, nggak sakit sih dok. Terus dokternya bilang, ini giginya ibu lubangnya udah parah ya, karena udah terlalu dalam, sebaiknya sebelum dilakukan pencabutan atau perawatan, ibu tuh harus periksa dulu ke rumah sakit yang lebih kompeten untuk merawat giginya ibu. Karena kalau di puskesmas sendiri itu kan peralatannya kurang mendukung, jadi sebaiknya untuk melakukan perawatan lanjutan, ibu ada baiknya kalau datengin rumah sakit yang lebih besar lagi. Perawatan pertama yang dilakuin dari dokter puskesmas itu gigi saya diberi nggak tahu obat cair gitu yang dikasihin ke kapas, terus dimasukin ke dalam gigi bolongnya saya. Kemudian itu dikasih tambalan sementara. Lanjut di situ dokternya bilang kalau ibu misalnya mau dapat rujukan, kalau misalnya 3 hari ini sakitnya nggak hilang-hilang, ibu bisa kembali lagi ke sini. Terus pas sampai 3 hari kemudian itu saya kan disuruh balik sama dokter puskesmasnya untuk ambil rujukan. Tapi saya nggak datang tuh ke puskesmasnya karena saya mikirnya lah, waktu saya berobat ke puskesmas itu kan saya jadi pasien umum, otomatis kalau saya ambil rujukan di puskesmas itu pas sampai di rumah sakitnya saya bakalan jadi pasien umum, dan artinya itu di situ saya bayar. Jadi saya putusin untuk nggak kembali lagi dan langsung ke klinik BPJS-nya saya. Jadi pas sampai di kliniknya itu saya diperiksa gitu kan, terus tambalan sementara yang dari puskesmas itu dibuka sama dokter yang ada di klinik. Terus dokternya bilang setelah 3 hari ini ibu bisa ke rumah sakit yang lebih besar lagi untuk dilakukan perawatan saluran akar karena giginya ibu itu masih sehat, masih bagus. Jadi ada kemungkinan ini nggak bakalan dicabut, tapi lebih ke melakukan perawatan saluran akar. Nah dari situ tuh saya minta saran kan sama dokternya, dok sebaiknya di mana? Kalau misalnya saya harus melakukan perawatan saluran akar di rumah sakit khusus gigi atau harus di rumah sakit umum gitu. Terus kata dokternya, lebih baik kalau untuk perawatan yang lebih cepat ditangani dan lebih bagus, sebaiknya itu khusus di rumah sakit gigi ya, karena di situ tuh emang fokusnya lebih ke pasien perawatan gigi dibanding ke rumah sakit umum. Itu biasanya di situ kita katanya lebih lama nunggunya, lebih lama dapet nomor antriannya. Makanya waktu itu saya pilih di rumah sakit gigi Unhas yang ada di Kota Makassar. Terus pas sampai di rumah sakit giginya ini, karena sekarang itu kan sistemnya daftar online, akhirnya di situ saya download dulu kan aplikasi yang ada di rumah sakit ini untuk dapetin nomor antrian. Setelah dapat nomor antrian,
Di situ saya diarahkan lah untuk ke poli umum yang khusus untuk gigi. Jadi di situ tuh saya ketemu dengan salah satu dokter, tapi saya lupa namanya. Jadi pas ketemu dokternya di situ kita ada konsultasi dikit dulu, ditanyain giginya kenapa, masalahnya apa. Jadi akhirnya waktu itu saya jelasin begini, terus akhirnya diperiksakan, terus giginya diketok-ketok lagi sama dokternya. Terus kata dokternya, sakit nggak Bu? Terus saya bilang nggak sakit dok. Jadi ya udah, ini giginya kita bakalan lakukan perawatan saluran akar ya. Jadi untuk tambalan sementaranya ini saya akan buka. Jadi giginya itu dibiarin bolong gitu aja selama 1 minggu. Terus kata dokternya nanti 1 minggu kemudian balik lagi. Terus ibunya bisa ketemu dengan dokter konservasi giginya. Jadi setelah datang di kunjungan yang pertama itu sekitar mungkin saya tuh nggak sampai 30 menit ya, udah selesailah tuh kunjungan yang pertama, lalu dibuatin surat kontrol lagi untuk datang ke kunjungan berikutnya. Jadi di kunjungan berikutnya itu kata dokternya, jadi setelah ini ibu tuh nggak dirawat di sini lagi ya, tapi giginya dilakukan di ruangan yang lain dan ketemu dengan dokter yang berbeda. Jadi untuk melakukan perawatan saluran akar itu di sini memang harus ditangani dengan dokter yang benar-benar spesialis di bidang konservasi gigi gitu. Jadi nggak boleh asal sembarangan dokter gigi gitu ya. Terus dokternya situ bilang, jadi ibu ini nanti bakalan ketemu dengan dokter ini. Jadi kalau misalnya minggu depan dapat WA dari admin rumah sakit, ibu bisa datang dan ketemu dengan si dokter ini. Setelah dapat WA dari admin rumah sakitnya itu, datanglah saya ke minggu berikutnya kan. Seperti biasa, pendaftaran dulu, antri dulu, terus diarahkan lagi ke poli konservasi gigi. Terus pas saya masukin lembaran pendaftaran gitu, ditanyain kan sama admin yang ada di konservasi gigi ini, dengan ibu siapa, dokternya siapa. Jadi saya bilang dengan ibu ini pengen ketemu dengan dokter ini. Jadi di situ saya waktu datang di kunjungan kedua itu nunggunya nggak lama sih, karena untuk ketemu dengan dokternya itu kita kan harus buat janji dulu, nggak boleh langsung aja datang gitu kan. Apalagi untuk perawatan gigi itu nggak boleh setengah jam atau 1 jam, paling lama itu kadang 2 jam atau 3 jam. Jadi waktu itu saya nungguin dokternya itu sekitar 30 menit ya, karena nungguin jam tugasnya dia. Akhirnya masuklah saya ke ruang tindakannya, terus disuruh naik ke dental unitnya. Di situ dokternya cek bagaimana kondisi gigi saya, terus ditanya apa yang dirasain. Jadi saya di situ ceritain lah kalau selama 3 hari itu saya tuh benar-benar sama sekali nggak bisa tidur gara-gara gigi saya itu nyut-nyut banget yang nggak tertahankan. Terus dokternya bilang, oh ya udah Bu, karena ini giginya masih bagus, masih bisa dipertahankan. Jadi ibu di sini tuh bakalan melakukan perawatan saluran akar. Jadi giginya ini nggak bakalan dicabut ya Bu. Jadi perawatan saluran akar ini katanya sebutan untuk perawatan gigi geraham yang berlubang yang udah mencapai ke akar gigi. Jadi tujuan perawatan saluran akar ini tuh katanya untuk memperbaiki gigi yang infeksi atau rusak pada jaringan syarafnya. Setelah dijelasin tentang perawatan saluran akar secara detail sama dokter itu, barulah si dokternya ini melakukan tindakan, kemudian ngecek kan gigi saya yang lubang itu, terus diketok-ketok, katanya ini sakit nggak Bu? Terus saya bilang nggak sakit. Terus dokternya bilang syukurlah kalau misalnya nggak sakit, karena biasanya kalau yang sakit itu artinya udah membengkak ya gusinya, dan itu udah lebih parah banget. Setelah itu gigi saya dibersihin ya, karies-kariesnya yang kayak yang menghitam-hitam gitu di sekitaran area gigi yang berlubang itu. Setelah itu barulah si dokter itu masukin obat cair yang udah dikasihin ke kapas, terus ditempelin ke gigi yang berlubang saya. Kemudian dikasih tambalan sementara. Lanjut di situ dokternya bilang, Bu, ini 1 minggu kemudian kita akan melakukan perawatan lagi dan ini bakalan lebih intens lagi. Jadi ibu harus ngeluangin waktu ya, karena mungkin prosesnya akan lebih lama. Jadi setelah
penambalan itu mungkin di situ saya nggak sampai sejaman ya udah kelar tindakannya, dan saya tuh dikasih kartu kontrol lagi untuk datang di minggu yang berikutnya. Kunjungan yang berikutnya atau di kunjungan yang ketiga barulah di situ dilakukan perawatan yang sebenar-benarnya perawatan, dan di situ saya tuh sempat keringat dingin banget guys, karena melihat alat-alat kedokterannya itu kan kayak banyak banget gitu, jarum-jarumnya, pokoknya segala macam alat-alat yang nggak pernah saya lihat gitu kan. Di situ tuh saya lihat sempet deg-degan juga kan gitu, ini gigi saya mau diapain, kira-kira sakit nggak ya, atau bakalan ngilu nggak ya, makanya saya tuh sempet takut juga guys waktu itu. Jadi di kunjungan yang ketiga ini itu tindakan yang dilakukan kembali melepasin tambalan sementara dari kunjungan yang sebelumnya itu. Jadi tambalannya itu dibuka, kemudian giginya dibersihin lagi, disterilin lagi. Setelah itu dokternya nyuruh saya tuh ke bagian radiologi ya untuk di ronsen gitu giginya supaya bisa dilihat atau didiagnosa ini tuh apa ya, kata dokternya waktu itu untuk ngecek sejauh mana kerusakan giginya supaya bisa diketahui juga seperti apa kondisi gigi yang rusak itu. Jadi waktu itu saya langsung ke ruangan radiologi buat di ronsen giginya. Jadi waktu pas di ronsen giginya itu dimasukin kayak kamera kecil gitu ya, kemudian ada alat semacam sinar X gitu untuk memotret di bagian sini, karena yang bagian gigi saya yang bolong itu kan ada di bagian kiri ini, dan di situ tuh setelah dapat hasilnya diagnosa dari hasil ronsen itu pulpitis irreversible 26. Jadi seperti itu guys diagnosa yang dilakukan setelah ronsen itu. Jadi nanti di sini saya bakalan sertakan juga gambar hasil ronsennya seperti apa di sebelah ini, kalian bisa lihat. Setelah ke ruangan radiologi, saya akan kembali ke poli konservasi giginya, ketemu dengan dokternya, terus nyerahin hasil ronsennya. Setelah itu di situ dokter kembali masukin obat cair yang udah dikasihin ke kapas, terus ditempelin lagi kan ke giginya saya, terus dikasih lagi lah tambalan sementara. Terus kata dokternya, Bu, untuk kontrol selanjutnya ini perawatannya kita bakalan lanjutin di kunjungan yang berikutnya ya. Setelah seminggu saya balik lagi lah untuk melakukan perawatan saluran gigi ini. Jadi sebelum saluran akar giginya saya dicari itu, giginya saya itu dibersihkan dulu, disterilin dulu, kemudian dimasukin alat semacam kamera gitu ya, terus dari luar itu dipotret pakai sinar X supaya bisa ketahuan kan kalau saluran akarnya itu letaknya di mana. Dan sebelum ditusuk-tusuk pakai jarum file gitu ya namanya, giginya saya itu di anestesi dulu, jadi disuntikin obat bius di beberapa titik di bagian dalam dan di bagian luar. Setelah itu barulah ditusuk-tusuk untuk mencari saluran akar giginya saya, dan di proses ini itu lama banget karena kata dokternya itu saluran akar giginya saya itu banyak dan sempit-sempit, makanya waktu di kunjungan yang keempat ini itu saya sekitar 5 jaman kalau nggak salah di dalam ruang tindakan itu. Pokoknya prosesnya lama banget untuk dapetin semua saluran akarnya, karena katanya kalau saluran akarnya ini nggak didapat semuanya, efeknya itu besok-besok bakalan muncul lagi sakit giginya kalau misalnya saluran akarnya ini tuh nggak dicabut. Terus setelah saluran akarnya udah didapat semua, kemudian di situ dipasangin alat penjepit yang kayak mana ya, pokoknya saya nggak tahu namanya alatnya apa, terus dijepitin ke gigi, diukur dulu kan, terus dijepitin ke gigi. Setelah itu dokternya lakuin apa ya, pemasangan karet di gigi. Terus setelah itu diirigasi ya, atau dikasih cairan obat-obat apa gitu yang namanya saya nggak tahu. Kemudian setelah diirigasi dengan cairan yang super pahit itu,
langsung di situ saya disuruh kumur, kemudian dibuatin tambalan sementara. Jadi untuk tambalan sementaranya kali ini itu nggak sama dengan tambalan yang sebelumnya. Kalau tambalan sementara yang sebelumnya itu kayak apa ya, yang warna pink gitu khusus untuk tambalan sementara, tapi kali ini tambalan sementara itu dibuatnya dari resin komposit yang bentuknya itu kayak seperti giginya kita pada umumnya. Jadi setelah dibuatin tambalannya itu diukur-ukur, kemudian dipasangin. Di situ udah selesai kan perawatan di kunjungan yang keempat itu. Nah, setelah itu saya dibuatin kartu kontrol lagi untuk kunjungan yang berikutnya, dan setelah 1 minggu kemudian di kunjungan yang kelima di situ saya datang lagi kan. Habis itu gigi tambalan yang sementaranya dilepasin lagi, diperiksa lagi sama dokternya, dikontrol lagi, terus ditanya-tanya apakah ibu ada rasa yang sakit atau gimana. Terus saya bilang enggak dok. Akhirnya di situ dicetaklah atau dibuat untuk tambalan permanennya. Di situ saya mau jelasin dulu kenapa saya bisa bayar padahal pakai BPJS. Jadi dokternya ini tuh kasih pilihan ya. Waktu dokter kasih pilihan gitu, ibu itu maunya pakai yang mana, tambalan yang ditanggung BPJS atau yang mau berbayar aja. Kalau yang pakai dari BPJS-nya langsung itu tambalan permanennya yang biasa-biasa aja, tapi kalau yang mau berbayar dia itu bahannya lebih bagus, dan katanya nama bahannya itu dari zirconia dan itu lebih kuat dari gigi aslinya kita. Makanya kenapa saya tertarik untuk pakai itu, karena dokter itu sudah sebutin kelebihan-kelebihannya ya dibanding pakai tambalan yang biasa itu. Jadi akhirnya saya mutusin untuk lebih memilih untuk membayar, dan waktu itu saya bayarnya sekitar 800 ribuan. Jadi setelah itu setelah giginya saya dicetak-cetak, kemudian dipasangin kembali kan tambalan sementara untuk menutup lubang giginya kita supaya nggak terjadi apa-apa karena udah di steril juga kan. Setelah itu saya dibuatin surat kontrol lagi untuk datang kontrol di kunjungan yang berikutnya. Tapi di kunjungan yang berikutnya itu untuk pemasangan tambalan permanennya itu di situ saya nunggu sekitar 2 mingguan karena tambalannya itu nggak ready di rumah sakit ya, jadi harus dibuat di klinik dulu. Makanya kenapa saya lama nunggunya. Kemudian setelah tambalannya jadi, di situ saya datang di kunjungan yang ke-6. Tapi di kunjungan ke-6 ini tuh di situ saya nggak terlalu lama ya di otak-atik giginya, mungkin hanya sekitar sejaman. Pas dimasukin tambalannya ke gigi lubangnya saya itu ternyata tambalan giginya itu nggak pas ya karena ketinggian. Makanya begitu dipakai gigit kayak gini, kayak gigi yang di kanan itu kayak ngambang gitu ya, nggak nyampe ke gigi bawah. Makanya rasanya agak aneh. Jadi di situ giginya mesti direvisi kembali, makanya harus dikirim ulang ke labnya. Jadi waktu itu nggak jadi kan dipasangin tambalan permanennya. Jadi untuk sementara masih dipasangin tambalan sementara dulu untuk menutupi gigi lubangnya saya. Kemudian dibuatin lagi surat kontrol untuk datang di kunjungan yang berikutnya atau di kunjungan yang ke-7. Setelah tambalannya direvisi, akhirnya saya datanglah di kunjungan yang ke-7 kan untuk pemasangan tambalan permanen. Tapi di situ juga masih kurang pas ya, karena masih ada di beberapa bagian itu yang begitu saya menggigit rasanya itu masih kurang nyaman dan masih ngambang gitu. Jadi di situ tuh di kunjungan ke-7 tuh saya lumayan lama di tindak giginya gitu, karena untuk pengeburan giginya itu harus benar-benar pas ya untuk dipasang, karena ini kan bakalan dipasang permanen, jadi nggak bisa dibuka-buka lagi. Kenapa dokternya waktu itu cukup lama banget buat ngepasin giginya saya supaya bisa terasa nyaman gitu ya ketika dipakai makan atau mengunyah gitu. Singkat cerita, setelah proses yang panjang itu akhirnya tambalan permanennya itu pas juga kepasang di gigi saya, dan sampai detik ini itu udah nyaman banget dipakai makan. Tapi awal-awalnya itu saya masih kurang nyaman ya karena belum beradaptasi dengan tambalan gigi ini. Makanya dokter itu bilang kalau misalnya masih ketinggian tambalannya, ibu itu bisa datang lagi
dua minggu kemudian untuk kontrol dilakukan pengikisan lagi kalau misalnya gigi tambalannya itu masih mengganjal. Tapi alhamdulillah sampai detik ini tuh giginya udah nyaman, dan nanti saya akan sertakan gambarnya seperti apa tambalan gigi yang terbuat dari zirkonia itu ya guys. Seperti itu guys pengalaman perawatan saluran akar gigi saya waktu itu. Jadi benar-benar nggak ada rasa sakit sama sekali. Deg-degannya cuma waktu pas mau dilakukan pencarian saluran akar gitu kan, karena giginya kita itu ditusuk-tusuk yang lumayan lama. Di situ tuh saya lumayan deg-degan dan benar-benar keringat dingin. Jadi buat kalian yang kalau misalnya punya gigi rusak atau yang bolong, jangan takut untuk melakukan perawatan saluran akar. Sebaiknya diatasi ya, biar tidak jadi masalah di kemudian hari. Jadi alur untuk perawatan saluran akar ini itu kita harus periksa di klinik dulu atau di puskesmas dulu. Pokoknya dimanapun fasilitas kesehatan tingkat pertamanya kalian harus dapat dulu surat rujukan dari dokter di puskesmas atau di klinik. Setelah itu barulah kita datang ke rumah sakit yang lebih memadai untuk melakukan perawatan saluran akar ini. Dan nanti di situ untuk alur selanjutnya kita bakalan diarahin sama petugasnya. Jadi kalian jangan malu bertanya ya, ini alurnya seperti apa. Pokoknya siapapun yang ada bertugas di rumah sakit itu, kalian itu sebisa mungkin harus rajin-rajin bertanya ya, biar nggak salah jalan, karena malu bertanya sesat di jalan kan. Buat teman-teman yang mungkin punya permasalahan gigi, ayo jangan takut untuk melakukan perawatan menggunakan BPJS Kesehatan, karena ini tuh sama sekali nggak berbayar sama sekali, mulai dari perawatan awal di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu kita nggak bayar, sampai benar-benar selesai melakukan PSA-nya ini tuh nggak dipungut biaya sama sekali. Jadi benar-benar 0 rupiah, kecuali kalau kalian dikasih pilihan yang mau yang gratis atau berbayar, barulah kalian akan membayar. Tapi pada kali ini tuh saya lebih milih yang berbayar ya, karena lebih ngutamain kualitasnya, meskipun tanpa membayar juga kualitasnya juga bagus ya. Karena untuk fasilitas dan pelayanan dari tenaga-tenaga medisnya itu benar-benar profesional banget. Kita itu benar-benar dilayani dengan baik, dokter-dokternya di sana itu juga ramah banget. Jadi mau berbayar atau enggak, semuanya akan mendapatkan fasilitas yang sama dan pelayanan yang sama. Jadi buat kalian yang akan melakukan perawatan gigi, jangan segan-segan untuk melakukan perawatan gigi menggunakan BPJS Kesehatan, karena ini tuh benar-benar gratis, tis. Jadi sekian dulu sharing kita kali ini. Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan komen kalau informasi yang saya sampaikan ini berguna buat kalian. Jadi sekian dulu dari saya. Assalamualaikum dan bye-bye.